Oke, dokumen Epstein kan lagi rame banget nih. Tapi di balik semua nama-nama besar itu, ada satu pertanyaan yang dari dulu belum kejawab tuntas. Duitnya Jeffrey Epstein itu datangnya dari mana sih? Nah, di sini kita bakal coba bedah misteri kekayaannya yang gila-gilaan itu. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya simple, tapi jawabannya rumit banget. Gimana ceritanya seorang mantan guru loh ya, tanpa warisan, tanpa koneksi dari lahir, kok bisa jadi multimiliarder? Ini kan aneh banget. Dan kita nggak ngomongin duit receh di sini. Angkanya itu gila banget. Di puncaknya, kekayaan Epstein itu sampai 630 juta dolar. Kalau kita jadiin rupiah, itu sekitar 9,8 triliun. 9,8 triliun. Coba deh bayangin sebentar sebanyak apa itu uang. Nah, buat ngerti gimana dia bisa dapat duit segitu banyaknya, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita perlu lihat dari mana dia berasal, dan percaya deh, latar belakangnya itu benar-benar biasa banget, jauh dari kemewahan yang kita lihat. Jadi, ini dia datanya. Epstein itu lahir di Brooklyn dari keluarga Yahudi kelas menengah. Ayahnya cuma pegawai di dinas pertamanan, ibunya ibu rumah tangga biasa. Jadi jelas ya, nggak ada tuh yang namanya warisan miliaran atau koneksi orang penting. Latar belakangnya ya biasa aja. Nah, ini bagian yang mulai aneh. Dia emang sempat kuliah di tempat-tempat keren kayak Cooper Union dan NYU. Tapi dia nggak pernah lulus. Sama sekali nggak punya gelar sarjana. Coba pikirin deh, orang tanpa ijazah kok bisa sukses banget di lingkungan elit nanti? Ini kan sebuah keanehan yang luar biasa. Jadi di sini kita lihat ada dua dunia yang benar-benar bertolak belakang kan. Di satu sisi ada anak muda dari keluarga biasa bahkan nggak punya ijazah kuliah. Di sisi lain dia jadi miliarder dengan jaringan orang-orang paling top sedunia punya pulau pribadi segala. Pertanyaannya sekarang, apa sih jembatannya? Gimana caranya dia nyebrang dari dunia satu ke dunia lainnya? Ternyata jembatan itu adalah sebuah pekerjaan. Yup, cuma satu pekerjaan. Tapi ini bukan sembarang pekerjaan. Inilah titik baliknya yang ngasih dia kunci buat masuk ke dunia yang sama sekali baru. Namanya The Dalton School. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar sekolah biasa. Ini tuh pusatnya kekuasaan dan pengaruh di New York. Tempat di mana anak-anak dari keluarga paling kaya dan paling berkuasa sekolah. Disinilah keanehannya makin menjadi-jadi. Tahun 1974, Epstein, orang yang nggak punya gelar dan nggak punya sertifikat ngajar, entah gimana caranya, bisa diterima jadi guru matematika dan fisika di sekolah super elit ini. Gila kan? Ini nunjukin dari awal kalau dia itu punya kemampuan meyakinkan orang yang luar biasa. Dan pekerjaan inilah yang jadi tiket emasnya. Di Dalton, Epstein itu bukan cuma ngajar rumus. Dia itu membangun jaringan. Dia kenalan sama orang tua murid-muridnya. Dan kita ngomongin orang tua murid yang bukan kaleng-kaleng ya. Mereka ini pemain besar di Wall Street. Para elitnya New York. Oke, sekarang dia udah punya koneksi di tangan. Dan Epstein nggak buang-buang waktu. Dia langsung bikin lompatan besar berikutnya. Keluar dari ruang kelas dan terjun langsung ke jantungnya dunia keuangan, yaitu Wall Street. Dan kenaikan karirnya itu cepet banget. Dari dapat koneksi di Dalton tahun 74, 2 tahun kemudian 76, dia udah loncat ke Bear Stearns. Nggak lama setelah itu dia udah bikin firma sendiri, J. Epstein & Company. Dan firmanya ini eksklusif banget, cuma mau ngurusin duitnya para miliarder. Oke, sekarang kita balik lagi ke angka fantastis tadi, 9,8 triliun rupiah. Mari kita bongkar, isinya tuh apa aja sih kekayaan segitu banyak? Dan yang lebih penting, gimana nasibnya semua harta itu setelah Epstein meninggal? Semua detail ini baru kebuka dari dokumen wasiat yang dia tanda tangani cuma 2 hari sebelum meninggal. Gila ya, isinya apa aja? Macam-macam. Ada properti mewah di Manhattan, Paris, New Mexico. Terus, dia punya 2 pulau pribadi di Karibia. Dan tentunya, segunung aset keuangan yang disimpan lewat sebuah perwalian rahasia. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah dia meninggal, kekayaan jumbo itu justru mulai kempes. Duitnya habis dipakai buat bayar macam-macam kewajiban. Yang paling utama, tentu aja, buat kompensasi para korban. Belum lagi ditambah gugatan hukum dan pajak yang numpuk. Penurunannya itu benar-benar drastis, coba lihat. Dari 630 juta dolar waktu dia meninggal, prediksinya di tahun 2025 cuma bakal sisa sekitar 127 juta dolar. Jauh banget kan turunnya? Yah, inilah konsekuensi finansial dari semua perbuatannya. Kelihatan jelas banget dari angkanya. Jadi, apa dong kesimpulannya?
Apa sih kunci kekayaan Jeffrey Epstein ini? Jawabannya bukan karena dia jenius soal keuangan, atau karena pendidikannya hebat. Bukan. Kuncinya ternyata cuma satu, akses. Akses ke jaringan orang-orang paling berkuasa di planet ini. Kisah Epstein ini pada akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Di zaman sekarang, kekayaan yang luar biasa itu sebenarnya datang dari mana sih? Apa benar-benar dari kerja keras dan ide cemerlang? Atau jangan-jangan yang lebih penting itu bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal?